Halo, apa kabar? Nyatanya, ternyata ada cara lain untuk menanyakan pertanyaan ini dalam berbagai bahasa yang berbeda di Indonesia. Contohnya dari Aceh, Penahaba, kalau dari Sunda, Kumaha Damang, kalau dari Jawa, Piye Kabare, mungkin satu lagi, dari daerah Papua, Wo Kabar. Nyatanya, bahasa-bahasa ini adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan hal ini menunjukkan betapa kayanya Indonesia. Faktanya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya. Terdapat lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Kan hal itu, hari ini, dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan gambaran umum suku-suku bangsa di Indonesia dalam konteks ras dan wilayah. Karena hal ini adalah hal yang sangat dapat membuat saya bangga menjadi salah satu orang Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikannya bernama Karina Aji, dan ini adalah salah satu tugas untuk kesenian Indonesia. Langsung saja, untuk pendahuluannya. Jiwa persatuan dan kesatuan untuk membangun Indonesia yang sejahtera berdasarkan keadilan. Jadi dari hal-hal yang berbeda itu ternyata tetap bisa menjadikan Indonesia menjadi satu. Dari berbagai seni atau lagu-lagu yang pernah kita dengar sebelumnya, contohnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Teksnya menggambarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk kejayaan Indonesia. Kemudian ada lagu Rayuan Pulau Kelapa yang menggambarkan betapa indah dan makmurnya negeri ini. Semua ini menggambarkan betapa mereka memiliki jiwa persatuan dan kesatuan untuk membangun Indonesia yang sejahtera berdasarkan keadilan. Let's discover the tribes in Indonesia. Penyebutan suku-suku bangsa Indonesia ada yang secara umum dan ada yang secara spesifik. Secara umumnya adalah sebagian besar dari sukunya, kemudian spesifiknya adalah dari satu suku yang besar tersebut ternyata ada lagi suku-suku lebih detail dan lebih spesifik. Contohnya ada suku bangsa Batak, suku Aceh, suku Kalimantan, suku Jawa, suku Sunda, dan seterusnya. Dan dari sini juga tidak berhenti di situ saja. Namun contohnya, suku bangsa Aceh ternyata ada lagi nih. Suku Ala, suku Gayo, suku Simele, Aceh Raya, Tamiang, Anak Jawa, dan seterusnya. Dan juga ada suku bangsa Batak seperti Karo, Pakpak, Dairi, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Angkola, dan seterusnya. Jadi dari sini saja bisa jelas kenapa di Indonesia ada lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah dari keberagaman suku-suku yang ada di Indonesia ini. Dilihat dari rasnya. Nah, ras itu apa sih? Ras ini adalah ciri-ciri umum fisik manusia. Fokusnya pada ciri-ciri fisik manusia dan pembagian ras berdasarkan penelitian antropologis. Faktanya terdapat 10 kelompok ras di dunia. Contohnya ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid, Polinesia, Melanesia, Mikronesia, Ainu, Dravida, dan Bushman. Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, karena di sini merupakan konteks wilayah, masyarakatnya dominan memiliki ras Mongoloid Melayu. Namun ada juga nih migrasi dari Cina dan membawa ras Mongoloid Asia Utara dan Timur. Nah, di Indonesia juga ada wilayah budaya Papua. Beda lagi nih rasnya dan dikenal dengan Melanesoid. Secara umum, masyarakat Indonesia sering disebut sebagai ras Melayu tua dan Melayu muda, merujuk pada gelombang migrasi dari daratan Asia Tenggara. Jadi betapa luar biasa Indonesia dari luas negara yang sangat besar itu tadi ada berbagai ras di dalamnya yang dipengaruhi dari berbagai ras yang ada. Oke,
Lanjut pembahasan mengenai suku-suku bangsa Indonesia secara umum, yaitu suku-suku yang besar yang saya ambil contohnya dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Contohnya, kita mulai dari pulau paling padat di Indonesia. Kalau bukan ada suku Jawa. Nah, di sini bisa dilihat salah satu suku Jawa. Orang-orang di dalam foto dari suku Jawa tersebut bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Baiklah, suku Jawa adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki budaya yang kaya dengan kesenian seperti wayang kulit, tari Jawa, dan batik yang sangat terkenal. Nah, suku Jawa juga banyak nih, gak hanya suku yang besar saja, seperti ada juga suku Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain. Lanjut, ada suku apa lagi sih di Pulau Jawa? Ternyata ada suku Sunda. Nah, demikian bisa dilihat fotonya sendiri. Baiklah, suku Sunda ini mendominasi wilayah Jawa Barat dan memiliki kekayaan budaya seperti tarian tradisional Jaipongan dan musik angklung. Jadi dari berbagai suku yang berbeda dalam pulau yang sama, ternyata ada suku yang berbeda nih. Jadi contohnya Jawa dan suku Sunda. Lanjut kita ke pulau lain. Di sini kita bisa lihat dari gambar Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ada suku apa? Salah satunya ada suku Minangkabau. Nah, suku ini berasal dari Sumatera Barat dan terkenal dengan adat perpatih. Sistem matrilineal di mana warisan dan harta keluarga diwariskan melalui jalur ibu. Bisa dilihat di dalam foto, merupakan salah satu contoh kesenian, ada kesenian tari piring dan kesenian dari rumah yang bisa dilihat di belakang orang-orang yang sedang menari tersebut. Lanjut, nggak hanya suku Minangkabau yang ada di Sumatera, ada juga suku Batak. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara dan memiliki tradisi unik seperti tarian tortor dan upacara adat seperti Pangurason. Lanjut ke pulau lain di Indonesia, kita ada suku Dayak dari Kalimantan. Nah, bisa dilihat di sini ada fotonya dan sudah sangat bisa mewakili gambaran dari suku Dayak dan budaya yang mereka punya. Contohnya antingnya yang luar biasa ya, itu bagian dari budaya mereka. Nah, tradisi yang terkenal dari suku Dayak adalah tradisi kepercayaan dan seni budaya yang khas. Lanjut kita ke Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ada suku apa? Ternyata ada suku Toraja. Nah, suku Toraja ini dikenal dengan tradisi pemakaman yang sangat unik, dengan upacara adat yang melibatkan pahatan batu dan rumah adat yang megah. Bisa dilihat di foto dan merupakan uh, bisa terlihat dari pakaian adat suku Toraja ini. Yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah Pulau Papua. Nah, di Papua ini ada berbagai suku, contohnya seperti suku Dani, Asmat, dan Dani. Mereka memiliki tradisi suku yang unik dan mempertahankan gaya hidup tradisional. Bisa lihat fotonya, dari pakaian adatnya juga berbeda dari suku-suku yang lain, namun tetap memiliki ciri khas dan kekayaannya masing-masing. Baiklah, dari berbagai contoh suku besar yang ada di Indonesia, sudah bisa menjelaskan betapa kayanya Indonesia dengan kebudayaan dan adat yang berbeda-beda di dalamnya. Namun kita juga punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan inilah yang menyebabkan Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan satu. Baiklah, saya rasa seperti itu untuk video kali ini mengenai gambaran suku-suku di Indonesia secara umum. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa.